mudah untuk pekerjaannya. Nah, ini sahabat ternak ikan lagi panen juga. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat budidaya ikan nila, kalian bisa mengikuti beberapa langkah dalam video ini ya. Terlebih lagi, untuk kalian yang ingin mencoba untuk proses pembesaran ikan nila menggunakan kolam tanah. Langsung saja yuk. Ini dia, cara pembesaran budidaya ikan nila di kolam tanah bagi pemula. Pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Tanah yang baik untuk dijadikan sebagai kolam ikan nila yaitu jenis tanah liat, padat, tidak berporus. Jenis tanah tersebut tidak gampang bocor serta juga mampu menahan massa air yang besar. Sementara untuk kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3 hingga 5%. Untuk memudahkan dalam pengairan kolam secara gravitasi. Kualitas air untuk proses pemeliharaan ikan nila wajib untuk bersih, tidak terlalu keruh, serta tidak tercemar bahan kimia beracun. Sebab jika hal itu terjadi, maka ikan nila akan mudah mati. Pembuatan dan persiapan kolam tanah budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila dapat dilakukan dalam beberapa jenis kolam, di antaranya yaitu kolam tanah, kolam terpal, keramba, kolam tembok, atau tambak air payau. Dari berbagai varian kolam ikan nila itu sendiri, yang paling mudah dan murah biaya pembuatannya yaitu kolam tanah. Tahapan dalam proses pembuatan dan persiapan kolam tanah untuk dijadikan sebagai budidaya ikan nila yaitu sebagai berikut. Pembuatan kolam, pengeringan kolam, perbaikan tanggul atau pematang, pengolahan tanah dasar kolam, pembuatan saluran masuk dan keluar air, pengapuran, pemupukan dasar kolam, dan pengairan kolam. Pemilihan benih. Benih ikan nila yang berkualitas baik yaitu syarat penting untuk keberhasilan budidaya ikan nila. Faktor lain yang juga terbilang cukup mempengaruhi keberhasilan suatu budidaya ikan nila, yaitu proses pemilihan ukuran benih. Ukuran benih ketika mulai ditebar setidaknya 10 hingga 20 gram per ekor. Benih ikan nila yang terlalu kecil sangat rentan terhadap adanya serangan hama dan penyakit. Kalau bisa, kalian bisa memilih benih ikan nila berasal dari unit pembenihan rakyat atau UPR dan Balai Benih Ikan atau BBI. Atau bisa juga dengan membelinya benih dari petani benih ikan yang telah terbukti kredibilitasnya. Nah, untuk ciri-ciri benih ikan nila yang baik untuk dibudidayakan, diantaranya yaitu bobot benih ikan nila antara 10 hingga 20 gram per ekor. Benih ikan nila dalam kondisi sehat, tidak sakit maupun juga membawa penyakit. Benih ikan nila tidak cacat, bentuk tubuh normal, organ tubuh lengkap. Perilaku benih ikan aktif dan lincah bergerak. Sangat respon pada saat diberi pakan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari bisnis terbaru. Cara pemeliharaan budidaya ikan nila. Setelah benih ikan nila ditebar, pekerjaan selanjutnya untuk budidaya ikan nila yaitu dengan cara merawat dan memelihara ikan nila sampai ikan nila siap dipanen. Pemeliharaan tersebut merupakan kunci utama keberhasilan dalam usaha budidaya pembesaran ikan nila. Untuk menghindari resiko gagal panen serta juga kerugian, hendaknya ikan nila dipelihara juga dirawat dengan baik dan benar
sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi ya sahabat. Pemeliharaan budidaya ikan nila itu sendiri meliputi 3 hal penting. Di antaranya yaitu pengelolaan air kolam. Faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha budidaya ikan nila yaitu kualitas air kolam. Kualitas air kolam yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ikan nila dan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Parameter kualitas air kolam adalah kadar oksigen, pH air, dan kadar CO2, NH3, dan H2S. Cek secara berkala beberapa parameter tersebut. Apabila kadar oksigen air kolam diketahui menurun, perderas sirkulasi air kolam untuk meningkatkan kadar oksigen. Jika air kolam berbau busuk, segera lakukan penggantian air. Bau busuk yang timbul disebabkan tingginya kadar NH3 dan H2S pada air kolam. Cara mengganti air kolam yaitu dengan membuang sepertiga air yang ada, kemudian diganti dengan air yang baru atau air bersih. pH minimal air kolam untuk budidaya ikan nila adalah 6. Apabila pH di bawah angka 6, taburkan kapur pertanian atau kapur dolomit sesuai kebutuhan. Pemberian pakan ikan nila yang tepat. Pakan alami ikan nila yang ada di dalam air kolam antara lain fitoplankton, zooplankton, cacing, siput, jentik nyamuk, dan Chironomus. Namun, untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila dan mempercepat panen, ikan nila harus diberi pakan tambahan setiap hari. Pakan tambahan ikan nila yang baik adalah pelet yang kandungan lemaknya tidak lebih dari 3% dengan kadar protein antara 30-40%. Pakan ikan nila berupa pelet diberikan sebanyak 3% dari bobot tubuh ikan setiap harinya. Pelet diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Penanggulangan hama dan penyakit ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan. Ikan nila juga tahan terhadap penyakit. Namun, bukan berarti ikan nila 100% bebas dari serangan hama maupun penyakit, terutama apabila budidaya ikan nila dilakukan dalam skala besar dan intensif. Resiko serangan hama dan penyakit harus diwaspadai. Penyakit yang paling mengkhawatirkan adalah penyakit infeksi menular. Jenis penyakit ini cepat menyebar.